Selamat datang lagi di podcast Orang Biasa. Yang mendengarkan akan menjadi luar biasa. Biasa di luar kali. Ini episode keberapa ya? Episode ke 6. 29 tahun kan kita belum nikah nih, Andre. Sedangkan teman-teman kita yang udah menikah di umur 27, 28, atau 25 kayaknya udah hidup bahagia gitu, Andre, bersama suami-suaminya. Ya kan, kalau kita yang tidur masih meluk guling, Dia udah meluk laki ya. iya, udah bisa kelon ya, Mas. Udah kelonan, iya kan? hujan-hujan, bikin Indomie, dibikinin ya kan. Iya, kalau bangun tidur ada yang disapa morning sunshine ini. Terus ada apa tuh kalau sebelum tidur? Pillow talk. Asik. Oh iya benar. Kayaknya kehidupan berumah tangga nih menurut kita yang Belum nikah? Iya, belum nikah tuh kayaknya impian banget gak sih, Indre? Kayak lu pasti pengen dong nikah Pengen lah. suatu hari nanti. Cuman ya berhubung kita 29 tahun dan kita belum menikah, jadi kita akan menghadirkan Resti Adhikoro kembali. Yang kedua kan udah gak spesial kan? Udah B aja. Iya kan, untuk berbagi gimana sih sebenarnya kehidupan rumah tangga. Kalau Iya, di mata kita para jomblo hati ini kan kayaknya indah banget. Kayak Iya, dan ya kayak kan? impian kita iya? kan sendiri. Iya. Oh iya. Itu dunia pernikahan. Seperti itu, saudara-saudara. Iya gak sih? Gue pengen tahu, penasaran apakah benar? Pertama-tama, lu tuh nikah umur berapa sih, Res? 31. Berarti masih ada 2 tahun. Jadi gengs, ini tuh kita bertiga jangan berpikir kalau umur gue juga sama ya dengan mereka ya. Iya. Mereka umur 29. Dan kita masih ada nyawa 2 tahun lagi. Mereka umur 29 dan gue tahun ini di umur 33. Gue Resti habis ulang tahun kemarin. Ulang tahun. Happy birthday. 33. Cuy, 3 dan 3 cuy. Angka 33. bagus. Berasa gak tuh? Jadi gue tuh menikah di umur 31 tahun. Awalnya gue tuh pengen menikah di umur 24. Ternyata meleset, ya kan? Terus akhirnya meleset di umur 24, gue target di umur 28. 28 meleset, akhirnya gue pasrah. Ujung-ujungnya ada juga yang mau kawinin gue ya. Teman-teman lu kan nikahnya 24, 25 gitu kan. Nah, sedangkan lu di umur 31 atau waktu itu deh 30 belum nikah juga, ketar-ketir enggak sih lo? Apalagi kan lu sempet enggak punya pacar juga tuh lumayan lama ya. Enggak. Tunggu. Sorry banget nih. Gue yang jawab boleh enggak? Dia nggak punya pacar yang dipublish, men. Oh gitu. Oh, yang di belakang kita nggak tahu. Makanya jelasin dong. Baik. Enggak, gue dekat waktu itu gue jomblo tuh 3 tahun ya. Gue jalanin aja sampai akhirnya gue deket sama beberapa cowok. Ya udah sampai pada akhirnya lo mau sama gue, lo perjuangin gue. Tapi kalau lo emang nggak bisa sama gue, lo tinggalin gue. Maksudnya itu emang Gitu. ke jenjang pernikahan. Iya, gitu. Akhirnya ketemu nih yang oke ya, yang pas ya. Yang pas. Nah, kenapa gue memilih sama laki gue ini? Karena satu, gue tuh orangnya bukan yang high class kan. Gue bukan high class banget gitu. Maksudnya ya seenggaknya kalau ngobrol nyambung. Yes, apa adanya. segala Itu macam basic gitu. loh. Karena gue berpikiran pasangan itu ketika menikah, apa sih yang lo cari ketika tua? Kalau bukan teman ngobrol. Iya. Gitu ya. Kalau mamanya lo gue cinta tapi nggak bisa ngobrol, cuman yang beda pandangan, ya udah diem-dieman, ya buat apa gitu. Yes. Yang ada mana lo nanti bosen. That's Gitu. true. Itu yang namanya teman hidup ya, Bu ya. Yes, betul. Nah, pada akhirnya ya udah. Tapi lu pacaran sama suami lo sekarang itu berapa lama sih? Sebelum menikah. Gue kenal, sebenarnya gue sebelumnya itu udah kenal gitu kan. Terus kenal November, Desember gue pacaran, Februari gue lamaran, Juni gue nikah. Wow. Nggak nyampe setahun ya? Cepet, nggak sampai. Tapi emang udah kenal dulu sebelumnya. Bukan kenal, tahu. Oh, tahu-tahu aja. Tahu Tapi emang aja. secara karakter lu belum tahu dia Belum. kayak gimana kan? Oke. Ya udah, gue Jadi menikah emang- juga kan belum ada 2 tahun, bulan depan baru gue 2 tahun. Nah akhirnya gue menikah sama dia pun, itu pun juga sampai sekarang itu gue masih tahap perkenalan. Mohon maaf nih semuanya, gue belum ada 2 tahun nih menikah, jadi gue bukan ahli pernikahan. Tapi nggak justru emang pandangan seperti itu yang kita Yang butuhkan. butuhin. Karena kan banyak juga teman-teman seumuran kita juga berumah tangga baru ya kan, gitu. Dan umuran kita pasti yang baru. Dan pasti ini kan
masih bergejolak, kayak masih sama-sama perkenalan, Iya. sama-sama menyesuaikan diri. Nah justru yang pengen gue tahu tuh itu gitu. Iya, betul. Apa sih yang ketika lo nikah beberapa hal pasti bikin lo kaget, mungkin ya, gue nggak tahu, tapi Iya, beberapa iya, teman iya. gue Sebenarnya bukan kaget sih, lebih ke komunikasi sebenarnya, Ra. Komunikasi itu penting, nomor 1. Iya. Nomor 1, lo harus ceritain semuanya. Yang gue bilang kayak episode sebelumnya tuh, cewek tuh rata-rata sukanya ngodein doang, nggak Iya. ngasih tahu. Gitu. Apa mau lo tuh apa gitu. Mau lo apa gitu. Mungkin dia ngomong, cewek kok dia nggak ngertiin gue sih, kan gue pengennya kayak gini. Ya lo nggak ngomong ke cowok lo, gimana cowok lo mau ngerti, men? Gitu kan? Iya, betul. Gitu. Yang penting tuh komunikasi. Terus kayak umpamanya, kok dia naro anduk sembarangan ya, kok dia naro anduk di kasur ya gitu. Percuma kalau umpamanya dia yang naro, gue yang jemur. Itu percuma. Lo harus geret itu laki lo. Yang tolong dong, kalau ini jangan ditaruh kasur, basah kasurnya. Itu beres. Walaupun nanti akan diulangi lagi, lo harus banget lo repeat itu. Lo harus ingetin terus. Harus ingetin terus. Dan itu adalah kayak yang gue kasih yang kita bahas adalah kita adalah ya kayak patriarki yang kemarin kita bahas itu adalah kayak lo di sini tuh partner. Jadi lo harus saling bantu gitu. Nggak semua pekerjaan rumah kan cewek gitu, tapi kan cowok juga pekerjaan rumah itu juga bagian dari cowok juga kayak gitu. Bagi tugas gitu. Kayak umpamanya gue masak, laki gue yang nyuci piring. Walaupun harus dimintain tolong gitu, harusnya kan enggak juga, harusnya kesadaran emang harusnya seperti itu. Cuman kan nggak tahu, mungkin otaknya laki-laki agak gimana, gue nggak ngerti. Apa laki gue doang, gue nggak tahu. Tapi ya at least laki gue pun pernah kok inisiatif gitu. Beberapa kali inisiatif dia beresin kamar mandi apa segala macem gitu, nyapu ngepel, walaupun nggak sering ya gitu, tapi at least dia ada. Dan itu gue ngeliat, dan itu gue hargain itu ke laki gue. Terus kalau bilangnya bahagia atau nggak bahagia orang itu macem-macem. Cuma sebenarnya gini sih, yang pengen gue tahu adalah kan kita nih ya berdua ya Andre, kan kita kan belum married nih, tapi kan angan-angan kita akan sebuah pernikahan jelas kayak wah gila kalau kita datang ke sebuah pernikahan pasti kan seneng ya gitu. Kita juga jadi pengen gitu. Nah apa sih, maksudnya kan kita punya ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Nah lo kan udah berkeluarga nih, antisipasi apa sih yang bisa lo bagi ke kita bahwa berumah tangga tuh sebenarnya pada kenyataannya tuh begini loh gitu. Nah bahagia orang itu, mungkin bahagia pasangan itu nggak cuman dilihat dari prewed atau pas menikah aja gitu. Udah ijab kabul, terus habis itu resepsi, bahagia, hai. Nah setelah resepsi baru tuh jeder. Setelah bulan madu, resepsi kan bulan madu dulu. Bulan madu jeder baru ketahuan adalah oke, kita harus adaptasi. Apa sih itu pernikahan? Apa sih itu apa sih itu istri, apa sih itu suami? Nah gitu. apalagi kan lu tinggal berdua aja nih, jadi nggak ada campur tangan kayak mertua atau orang tua ya kan. Jadi lu pure nih bisa berbagi gitu. Apa sih kayak apa sih tugas suami, apa sih tugas istri, apa sih di sini itu yang artinya rumah tangga gitu. Bahkan gua sampai sekarang pun mencari apa sih sebenarnya rumah tangga ini gitu. Apa sih sebenarnya antara istri dan suami ini, apakah cuman status atau apa gitu. Sampai sekarang pun gua kayak gitu, karena gua ngerasa sama suami gua pun kita adalah partner. Jadi ya udah, kita sama-sama mencari uang, kita juga sama-sama ngurusin rumah gitu. Dan kalau dibilang bahagia itu dalam bagian yang mana? Lo mungkin kayak seneng banget ya tiap bangun tidur ada yang ngelonin apa segala. Iya ya. Percayalah itu hanya awal-awal saja. Dan tapi nggak awal-awal, ya mungkin awal-awal terus habis itu udah enggak. Tapi ada suatu momen ketika laki itu kan bukan cewek doang yang manja, tapi laki juga manja. Bisa jadi laki lo tuh tiba-tiba kayak yang, ini kenapa nih tiba-tiba meluk gua gitu. Ini ada maunya, ternyata enggak. Ternyata emang dia pengen dekat sama istrinya kayak gitu.
gue capek nyari duit, gue pengen kawin aja deh biar ada yang menghidupi. Itu. Hah, Iya itu. lo kalau kawin sama Ardi Bakri kayak gitu. Nah berarti kan itu juga menyangkut ke masalah finansial ya. Yang kalau sorry to say nih, gue misalkan gue bekerja mencari nafkah untuk gue sendiri dan gue buat nyokap gue misalkan gitu kan. Tapi ketika lu berumah tangga apalagi dua-duanya kerja, berarti kan ada sesuatu yang lo bagi kan. Share ya. Share berarti sharing profit. Sharing profit. Ya kan, nah itu kayak gimana sih, setiap rumah tangga pasti sistem finansialnya tuh beda-beda. Nah Beda-beda. kalau lo dari beradaptasi dari awal apa sih perbedaannya, dan sekarang tuh sistem finansial rumah tangga lo tuh kayak gimana? Oh, gue jujur ya, sistem finansial rumah tangga gue masih berantakan sampai sekarang. Walaupun ada income dari dua sisi nih, masih berantakan, struggling kok. ya. Masih berantakan karena gue pun juga orangnya adalah tidak bisa memegang uang. Laki gue juga sama. Nah, gue juga masih belajar gitu untuk masalah finansial rumah tangga. Kendalanya apa sih, kayak apa sih yang challenging banget dari ngatur finansial? Misalkan tadi kan lo sempet cerita kayak yang tadinya gue di kosan gue jajan, terus gue akhirnya masak karena sangat-sangat hemat gitu. Banyak ternyata. Ya kayak umpamanya sabun cuci baju tuh ternyata banyak. Sabun, kalau gue ngekos kan gue tinggal laundry kan, tinggal laundry. Sedangkan kan gue juga harus ada laki gue, terus untuk peralatan rumah tangga gue harus beli, terus habis itu listrik. Kalau ngekos kan gue nggak perlu bayar listrik. Ya, gitu. Ibaratnya lo merem aja token 50.000 sebulan ya. Iya, kayak gitu ya kan. Tapi kan sekarang kan kebutuhannya berbeda, bukan 2 kali lipat, bukan, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Gitu. Karena ada rumah yang perlu lo urus, kayak beli tanaman atau beli apa gitu. Ya, gitu beli kali kebutuhan yang ada di rumah gitu. juga. Kayak gitu. Jadi bukan 2 kali lipat lagi, tapi berlipat-lipat. Itu untuk masalah finansial. Belum lagi cicilan, cuy. Cicilan ya Tuhan. Nah itu gimana sih, maksudnya kalau nggak tahu ya, kalau beberapa teman gue bilang iya kalau kebutuhan sehari-hari itu dari uang gue, tapi kalau gaji suami gue pure buat tabungan atau buat hal-hal tak terduga. Nah kalau lo sendiri tuh kayak gimana sih? Oh, kalau gue gaji gue buat cicilan, terus sehari-hari buat sehari-hari laki gue gitu. Cuman kayak listrik, pokoknya kebutuhan rumah itu laki gue. Tapi kalau buat cicilan gue. Karena lo juga penghasilan tetap dan cicilan juga kan tetap nggak fluktuatif ya, kalau misalkan kebutuhan kan tiba-tiba. Iya, kayak kan? gitu. Tapi itu tergantung dari masing-masing pasangan sih kayak gimana gitu. Kalau misalnya nih di dalam hubungan kita kan nggak baik-baik aja kan? Nggak selalu Nggak baik-baik. selalu baik-baik aja. Di pacaran aja kita begitu. Kalau di rumah tangga tuh bedanya sebelum Dan ketika pacaran dan setelah sama berumah tangga. Berumah tangga tuh apa Kayak sih bedanya? masalahnya kan, kalau gue nggak tahu ya, kalau dulu gue pacaran masalahnya adalah lu kok nggak angkat telepon gue, iya lagi syuting lah kan, tapi udah selesai syuting lihat ada miss call ya telepon balik dong gitu. Kalau pacaran karena kan masih ada jiwa insecure yang gue belum memiliki dia nih. Tapi apakah kalau udah berumah tangga tetap ada hal kayak gitunya, atau ya udahlah ntar juga pulang gitu kan? Anjir, gue kayak gitu cuy. Masih enggak, gue terlalu terlalu percaya sama pasangan gue dari dulu lo boleh tanya mantan gue dah gitu. Siapa, lo boleh nanya laki gue kalau umpamanya dia kesini. Gue itu bukan tipe orang yang selalu mengganggu dia. Maksudnya mengganggu itu dalam artian kamu di mana, kamu udah makan belum gitu, kayak gitu enggak. No, gue lebih ke kayak lebih ngabarin aja, gue mau kesini ya, oke ya udah hati-hati gitu, nanti pulang jam berapa, oke siap ya. Walaupun laki gue bilang nanti aku pulang jam 1 malam gitu, walaupun dia pulangnya jam 6, ya udah aku cuma kok kamu pulangnya pagi banget jam 6 gitu, ngapain aja gitu. Oh iya ya udah, nggak gue ributin masalah kayak gitu, nggak gue ributin. Nah apa sih hal-hal yang kayak mengganggu sampai sekarang nih, mungkin dari pacaran udah kayak punya potensi buat berantem, tapi sampai sekarang juga yang masih ataupun yang sudah terselesaikan nih ketika menikah apa? Gak ngerti gue. Nggak ada berarti? Belum ada. Atau masalah-masalah yang masih tetap jadi masalah sampai sekarang kira-kira? Kalau dibilang masalahnya udah selesai sih mungkin udah selesai, cuman kayak gondoknya tuh masih ada aja sampai sekarang gitu. Keseret coy. Gondoknya tuh masih ada sekarang. Masalahnya tuh masih udah kelar, tapi gondoknya sampai sekarang masih. Kayak kebiasaan mungkin ya, yang dulu laki gue nih dulu waktu pacaran emang
kayak gini-gini, sekarang juga nggak berubah-berubah kayak gitu-gitu kan Oh ada. enggak, untungnya laki gue tuh bukan dulu. Gue sempat ngomong gini ke laki gue, dia anaknya intisari banget ya. Gue nggak apa-apa kan, gue ngomong Orang dia sih, tua. mohon maaf nih, nggak dia intisari, gue yang orang tua. beda haluan coy, beda Mungkin dulu ya dia itu fasenya tuh tiap hari ya, tapi sekarang itu udah nggak kayak gitu lagi ya, cuman ada momen aja ketika ada temennya baru gitu, tapi kan sekarang udah nggak. Kalau sejauh ini nih kan lo cuma tinggal berdua gitu, campur tangan orang tua di awal-awal pernikahan tuh Nggak ada. lumayan banyak gak sih? Karena kali, atau nggak tahu sih, mungkin lo udah sama-sama dewasa. Nggak ada sih campur tangan orang tua, baik secara finansial atau apa udah nggak ada gitu ya. Kita juga nggak mau ini sih, nggak mau kalau kita ada masalah atau apa gitu, nggak. Kalau bisa orang tua jangan sampai tahu, Taunya beres aja ya, taunya beres aja. Tapi kecuali kalau umpamanya ada sesuatu yang besar, maksudnya kalau amit-amit ya Allah, amit-amit, kalau umpamanya amit-amit ya laki gue selingkuh atau gue yang selingkuh atau ada KDRT gitu, baru kalau bisa harus tahu ya, harus tahu orang tua gitu. Bukan harus tahu sih, maksudnya kayak penyelesaian buat Menengahi, ya, mediasi betul. ya gitu. Gimana sih cara meredam masalah di rumah tangga lu? Pasti kan lu pernah berantem hebat, entahlah ya. Nah, masalah gue adalah awal-awal di rumah tangga itu adalah komunikasi sih. Beneran, komunikasi itu nomor 1. Mungkin sampai sekarang juga mungkin komunikasi gue juga nggak terlalu bagus ya gitu, karena jadi gini, gue nggak suka nih lo kayak begini nih, gue nggak suka lo A gitu mamanya, gue nggak suka lo A gitu, tapi cara penyampaian gue terlalu keras. Terus atau enggak udah secara terlalu keras, habis itu berantem tuh, bla 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 segala macam. Oke, nunggu waktu lagi, gue udah lembut, tapi ternyata itu masih kedengerannya itu masih bikin dia tersinggung. Ya kayak gitunya tuh yang gue masih belajar juga. Nih kayak gimana nih ya cara ngomongnya ya, kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, gue dulu walau nikah gue sering kabur tau. Kemana lo gue sering kabur ke hotel, gue nyewa hotel. Terus dia ini gimana? Bingung nggak dia lo kabur gitu? Bingung, tapi akhir-akhir ini ya udah biasa aja. Nggak dicariin pulang. aja. Ntar juga pulang. Karena kan Nggak, tapi jangan ditiru ya, itu nggak baik, karena gue juga diomelin sama nyokap gue. Kalau sebesar apapun masalah lo, sebesar apapun lo berantem sama pasangan lo, jangan pernah kabur dari rumah. Gue terakhir tuh kemarin tuh gue diomelin abis tuh sama mama gue. Abis gue diomelin sama nyokap gue. Siapa yang ngajarin kayak gitu, bla bla. Ya udah. Pulang. Iya, karena gue. temen gue pernah bilang gitu, kalau misalnya lo berantem di rumah, udah jangan keluar, karena walaupun panci melayang, Tapi kan empet ya kalau ngelihat Iya. kayak, ya nggak sih, lu ngelihat dalam satu atau sama-sama emosi gitu dalam satu rumah ya empet aja gitu, gimana? Pasti. Apalagi kalau zaman sekarang coy, rumah segitu-gitu doang ya kan, ngumpet ke kamar, dia lewat dari kamar mandi kelihatan juga. Iya, Gimana? emang. Dia makanya tahu. temen gue pernah bilang, walaupun panci lo harus melayang, kompor gas lo melayang, tapi please jangan keluar dari rumah. Berantem selesain, kata dia. Karena ketika lo cabut dari rumah, lo nggak tahu di jalan lo ketemu siapa, lo ketemu mantan lo, ntar apa yang Iya sih, terjadi. benar Itu juga. dia Kayak bilang godaan gitu. ya, lebih ke godaan. Jadi please. Ketemu mantan, gue ludahin. Rumah tangga itu kan take and give ya. Iya. Ya nggak hanya rumah tangga aja sih, di kehidupan maksudnya pacaran pun juga harus take and give gitu. Ini gue agak menyimpang aja, kayak umpamanya seks gitu. Umpamanya nih seks, oke. Gue pernah posting Justru itu juga hal yang tabu dibicarain sama teman-teman gue yang udah Yes, married. benar. Maksudnya, apakah dia tidak menikmati hubungan seks itu sendiri? Itu Nah, kan, itu. ya kan, itu kan juga. Gimana tuh? Nah itu jadinya kan itu emang harus ada komunikasi sih. Terus harus dibuka juga untuk pikirannya perempuan ini. Perempuan itu bukan alat seks, cuy. Bukan untuk pemuas nafsu juga, untuk Pemuas laki-laki. nafsu semata. Kita juga punya nafsu ya nggak sih? Iya, Iya, betul. Kalau tapi itu balik lagi ke diri orang masing-masing ya gitu. Ada juga kok perempuan yang butuh banget seks, ada banget. Cuman dia malu buat mengungkapkan, karena apa? Stigma orang kalau cewek yang minta duluan itu pasti dibilangnya nakal.
Iya, ya nggak? benar. Padahal kita itu Manusia juga. kita manusia juga, kita Betul. sama kayak cowok, kita punya juga, kebutuhan biologis. iya, kita tuh juga bukan hanya cowok yang bisa puas, tapi cewek tuh juga harus bisa puas. Iya, betul. Gitu, nggak hanya cowok doang. Nah, komunikasi di situ tuh, kalau umpamanya nih, oke, gue nggak suka nih gaya ini, tapi itu cowok lo maksa gitu, sedangkan lo nggak suka gitu. Gimana baiknya, gimana caranya. Nah, laki-laki juga harus tahu nih gimana enaknya si cewek ini, gitu. Gimana si cewek ini, gimana enaknya buat si cowok ini. Semuanya itu komunikasi. Kalau umpamanya komunikasi lo buruk, gue nggak suka, lo cuma ngangkang doang gitu, ya udah, bisa aja gue ke yang lain. Nah, gimana caranya si perempuannya ini juga harus berusaha buat bikin si lakinya enak, lakinya juga harus gimana caranya buat si bininya juga enak. Jadi kesimpulan yang gue tangkap adalah berarti nggak cuma di perkara-perkara yang terlihat mata. Yes. Berarti komunikasi itu juga dibawa di atas ranjang ya. Maksud gue kalau kita kan biasanya kita ngobrol nih masalah rumah tangga, iya laki gue begini, istri gue begini begitu gitu. Gue maunya laki gue begini begitu, tapi jarang banget yang ngobrolin masalah di atas ranjang, hubungan seks antara suami istri. Apakah mereka sudah mencapai kesepakatan? Maksudnya mencapai kesepakatan, kan semua kata lo tadi kan, semua ada deal-dealannya gitu di awal gitu kan. Ada big dealnya di situ gitu. Apa yang lo kasih ke gue, ya gue harus kasih juga apa yang lo mau. Kayak gitu. Jadi bukan, kalau kan selama ini kan kayak cewek tuh harus bisa memuaskan suaminya, istri tuh harus bisa memuaskan suaminya. Padahal tuh nggak serta merta itu aja ya kan? Iya, ya bisa aja sih kayak umpamanya nih, oke, gue nggak puas ya sama bini gue ya, kok cuman gayanya lo cuman ngangkang doang sih, ngerti gak sih? Ada yang pasrah doang, kayak pasrah doang, ya udah deh, gue ibaratnya kewajiban gue yang penting lunas, gue nggak ada dosa gitu kan. Tapi lo sadar nggak sih kalau lo itu juga butuh kepuasan gitu? Oke, puas nggak ya laki gue cuman kayak gitu doang gitu. Jangan sampai nih gara-gara komunikasi yang buruk nih, yang nggak tahu, oke, gue nggak, ya udah, yang penting laki gue keluar udah beres gitu. Ya udah, yang penting cepet gitu. Yang penting abis itu gue mau nonton drama Korea lagi, atau ya udah abis itu gue mau ngapain gitu. Tapi kan dia nggak melakukan kayak foreplay, apa dia nggak melakukan apalah gitu kan, banyak kan yang gaya-gaya itulah gitu. Sayang kan, iya gitu. Coba dong kita, apa lo pakai lingerie kayak apa kayak segala macam. Tapi gue nggak punya lingerie sih. Kayaknya lu mesti deh. Lo bodoh ini sebenarnya. Ini kan baru mau 2 tahun, jadi belum bosen. Tapi nanti bener. mungkin itu adalah suatu. Nah itu, jadi itu juga perlu dikomunikasiin. Jadi biar rumah tangga lo itu juga terjaga di situ gitu. Tapi gue kan bukan pakar dari rumah tangga ya, gue berdasarkan pengalaman gue aja gitu kan. Ya udah, yang penting kan komunikasi satu, sama lo harus mengerti juga apa mau pasangan lo gitu. Pengertian sih ya. Jadi dan benar-benar. komunikasi. Jadi dan Pasangan tuh gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Lu sampai dari nikah sampai kakek nenek meninggal tuh gak ada yang cocok. Sifat manusia itu nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Udah cocok-cocokin aja udah. Nggak ada yang cocok, Rara. Nggak ada yang cocok. Baik. Tapi kecuali kalau di agama itu kan laki-laki memimpin dan perempuan itu harus menuruti kata suami gitu. Tapi lo bisa sih bertahan dengan itu gitu. Oke, gue nurut tapi dengan yang baik ya, hal yang baik. Lo bisa bertahan dalam rumah tangga. Kayak lo kalau umpamanya rumah tangga lo udah toksik nih, ya lo tinggalin aja. Karena agama pun nggak akan melarang kalau ketika suami atau istri lo melakukan KDRT gitu, ataupun perselingkuhan gitu. Perselingkuhannya tuh kayak apa? Perselingkuhan nih menurut gue ada 2 nih. Perselingkuhan secara fisik atau perselingkuhan secara perasaan. Yang paling bahaya itu kan selingkuh perasaan kan. Bener. Karena wah, konsentrasi lo bukan di rumah doang nih, bukan buat bini lo, tapi buat orang lain. Itu lebih parah menurut gue gitu. Kalau umpamanya selingkuh fisik, ya amit-amit gue sih ngasih tahu ke laki gue, ya lo jangan bawa-bawa penyakit aja ke gue gitu. Iya benar, emang ada 2. Karena temen gue pacaran sama orang Jepang waktu itu. Nah mereka itu bilang kalau mereka selingkuh fisik, mereka nggak bisa dibilang selingkuh. Tapi kalau mereka udah selingkuh perasaan, itu selingkuh.
Jadi kalau misalnya nih temen gue sama pacarnya ML sama orang lain, itu nggak dibilang selingkuh gitu. Iya, kayak jajan aja Kayak kan. jajan aja gitu loh. Kalau kita kan Karena mereka itu nggak menganut agama, kepercayaan kayak kita. Kalau kita kan zina gitu kan, jadi lu bisa bawa-bawa itu untuk ya kan. Iya, benar. Tapi kalau mereka kan memang Mbak, kepercayaannya bahwa hubungan seks adalah ya udah terlepas dari Iya. apa itu. Tapi ada juga yang ngomong ke gue, Res, kalau umpamanya dia selingkuh fisik terus nih yang di ini, tapi tiba-tiba dia baper gimana? Berarti Iya, lo juga pasti. yang salah dong kalau umpamanya lo Iya. Ya iyalah, pasti. apa namanya, Kalau udah membebaskan laki lo Iya. kayak gitu. Ya kalau selama belum ketahuan sih gue sih akan santai ya, tapi kalau udah ketahuan terus dia baper, udah gue nggak akan bisa maafin di situ gitu. Begitu juga ke gue, gue pun bilang nggak memungkinkan kalau semua laki-laki yang berselingkuh, tapi istri juga bisa berselingkuh gitu. Ada banyak faktor kok, umpamanya faktor ekonomi, Iya, benar, perhatian, atau faktor ranjang itu. Nah makanya banyak kayak faktor gitu. ranjang itu kan makanya yang perlu dikomunikasiin. Jujur aja nih ya, gue denger juga dari teman-teman gue tuh yang kayak, ya masa gue ngomong sih, gue malu, padahal udah suami istri men. Sampai kayak gitu, maksudnya kayak ya lu ngomong Harga diri, ya. cuy. Lu Harga ngomong diri ya misalkan kebanyakan. ya lu ngomong lah kalau lo nggak suka gaya ini, atau lo nggak suka begini dengan cara ini, dengan Iya, cara itu, atau lo semuanya nggak suka komunikasi. timing atau kayak gitu. Ya enggak lah, masa gue ngomong gitu. Kayak itu gitu. justru yang akan jadi toxic ya. Itu Yang akan kayak jadi gitu. sumber masalah, gue nggak Sumber tahu. masalah. Iya nggak sih? Iya, benar. Maksudnya kalau gue tipe kalau orang Aries dan Taurus itu kan apa adanya aja ya, Res. Iya nggak sih, kayak ngomong gue pengen begini, ya udah. Mungkin kalau gue sih akan komunikasiin itu loh, karena Mungkin saya masih ada malu, masih ada, gue nggak tahu sih. Cuman gila, malu sampai kapan ya kan? iya, itu lo udah suami istri coy soalnya. Ya ibaratnya lo kalau suami istri, setannya tuh udah nggak ada sebenarnya. Iya. Makanya Justru kayak setannya banyak- di situ sih, Res, menurut gue. Dengan apa yang gue baca ya, kenapa orang pacaran lebih bernafsu seksual atau lebih Iya, bernafsu iya. berzina? Iya, Karena di itu, situ setan. setan. Tapi setan juga hadir di antara rumah tangga ketika lo bisa melakukan hubungan seks secara halal dan kapanpun lo mau gitu kan. Iya. Justru setan di situ. Aduh males deh. Aduh Iya, lagi nggak iya. mood deh. Karena hubungan Iya. seks ketika Iya. lo udah menikah itu kan ibadah ya. Ha-ha. Nah, setan nggak hadir mau. Iya. benar. Gue pernah denger temen gue bilang yang udah nikah nih, lo tau nggak, lo hati-hati, makanya dia bilang lo harus merdeka secara perasaan dan secara finansial. Setan itu masuknya kedua aspek kehidupan lo, pertama finansial, kedua godaan. Jadi mana nih, kata dia gitu, mana kalau misalnya salah satu faktor lo itu nggak kuat, bubar udah. Iya Iya kan? kan? Iya, Makanya bener. padahal kalau misalkan bisa dibilang ya, dulu waktu kita pacaran kayak, duh berduaan kapan ya momennya, maksudnya kita sangat-sangat kayak, duh kapan nih kita bisa berduaan aja gitu Iya, kan. iya. Itu adalah menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi kan kalau udah rumah tangga, lu mau seumur hidup lu akan berdua Berdua terus. Iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Tapi kan udah bukan lagi momen yang ditunggu-tunggu. Bahkan ya itu kata beberapa temen gue kayak, aduh gue lagi males nih, aduh gue lagi nggak mood nih, atau duh masa subuh-subuh ya kali deh, gue kan lagi ngantuk, yang kayak gitu-gitulah. Padahal dulu kalau pacaran kayak kapan Jam berapa, dimanapun. Emang setan ada aja ya setan deh gitu. Iya, sikat aja udah. Tapi ada sih kayak beberapa teman gua gitu ya, yang ya kan ya udah yang penting gua ngangkang, terus habis itu Ya kan, ada hati kan? gua yang penting puas. yang penting cepat keluar. Men, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Lo juga punya hak. Iya. Lo tuh punya hak di situ gitu. Bukan, mungkin kebanyakan cewek itu alasannya itu ya kan cewek bisa nahan. Ngerti gak sih? Iya, Ya iya. kan cewek bisa nahan, nggak kayak cowok. Ya kan yang penting cowok bisa terpuaskan. Yang penting laki gue bisa puas gitu. Yang penting laki gue bisa keluar. Ya udah, tugas gue selesai. Itu tuh cuman kayak tugas lo jadi objek seksual laki lo. Gitu. Bener. Itu bukan. Lo nggak. Iya. Lu nggak willing melakukan itu lah ibaratnya. Iya, itu nggak ikhlas gitu ya. lo ya mungkin dia ikhlas. Cuman lo nggak bukan lo nggak sadar bahwa lo punya hak. Ya bisa. Ya, Gitu. Lo nggak sadar lo nggak punya hak. Gitu. Padahal lo berhak banget. Lo minta ke laki lo kalau umpamanya nggak mau, ya laki lo juga dosa sebenarnya. Karena itu adalah nafkah batin. Iya. Dan yang tadi gue bilang, apa alasannya nggak mau, padahal kan itu sebenarnya ibadah kan. Kecuali Iya. ada setan di antaranya.
Ya kan? Mah, Iya. aku mau mah. Aduh aku males pak. Iya kan? Giliran dulu pacaran kayak Dulu aja, diam, rumah kosong nih. itu juga kesepakatan yang kayak tadi Dealing. kita Dealing obrolin. itu, dealing mereka itu ya, daripada oke gue butuh pokoknya gue butuh dildo nih gitu. Iya. buat fantasi gitu, iya, fantasi kayak gitu-gitu kan itu berbeda-beda gitu. Gue tabu banget soal kayak gitu. Iya, gue Tapi juga tahu sih. tabu banget. Ternyata banyak banget orang yang kayak gitu dan Emang itu banyak. tidak bisa, mereka nggak bisa mengungkapkan itu karena itu nggak semua orang bisa menerima itu. Justru gue kaget celotehan itu tuh keluar dari mulut teman-teman gue yang bahkan udah menikah. Maksud gue kalau udah nikah harusnya lu kayak lu kan udah ngelakuin itu secara reguler ya. Harusnya lu udah biasa aja, tapi ya kan harusnya lu udah biasa aja karena lu udah halal dan ya udah itu udah bukan hal yang bakalan dijudge masyarakat sebagai hal negatif ya kan. Tapi tetap aja mereka kayak mungkin karena yang tadi lu bilang dari awal nih kayak udah tabu jadi kebawa even lo nikah juga lu tetap nggak pernah ngebahas atau ngomongin itu gitu, padahal hubungan seks itu penting banget menunjang hubungan berumah tangga ya nggak sih itu? Ya itulah Gitu. ya intinya sih komunikasi sih. Tapi banyak juga kok wanita-wanita di sana, ibu-ibu di sana gitu, ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang bekerja gitu masih tabu dengan masalah seks karena mereka itu mikirnya itu bukan mikir seks doang, mikir anaknya, mikir finansial, besok masak apa, dapur, duit belanja, rumah, apa segala macam itu bercabang. Emang yang namanya Jadi nggak perempuan itu fokus kan ya. otaknya itu banyak gitu Iya. dan itu bisa jalan loh. Itulah Perempuan tuh itu loh, privilege-nya gitu. perempuan. Kalau ya. laki-laki harus satu-satu. Satu-satu. Iya. Tapi kalau perempuan, ya jangankan gitu. Gua deh lagi sholat kepikiran air gue, kepikiran listrik Iya. gue. Kayak gitu kan. Iya benar. Nggak fokus gitu karena pikirannya bercabang. Ya mungkin mereka ada sebagian seks itu bukan Jadi faktor utama di rumah tangga Yes. gue gitu, padahal sebenarnya itu adalah faktor utama sebenarnya gitu. Menjaga nyawanya rumah tangga ya. Lo nggak bahagia secara batin nih Iya, gitu. merdeka secara batin. Bener. Meskipun itu nggak selalu harus ditampakkan ke media sosial karena kan selama ini ya gue nggak tahu ya, cuman kebanyakan kayak lu bahagia adalah seolah-olah yang terlihat di media sosial lo, padahal kan hubungan seks misalnya kalau nggak mungkin lah ya tampakkan itu, tapi kan itu juga menunjang kebahagiaan rumah tangga ya Iya. kan. Iyalah. Nah sekarang ini terakhir ya, pesan buat orang-orang kayak kita nih Res, selain tadi kan komunikasi Yes. yang belum nikah Komunikasi. ataupun yang akan nikah gitu, apa sih pesan-pesan pesan untuk lo untuk kita yang kita belum yang nikah sangat-sangat atau- berekspektasi kan kita tahu kepada pernikahan. pernikahan itu adalah gerbang kebahagiaan gitu loh. Enggak juga, gila. Nah, pesan-pesan lo dari pasangan muda ini apa sih? Gitu kan. Apa Kayak sih? intinya pernikahan tidak seperti foto prewed atau enggak pas resepsi gitu, intinya gitu. Ya lo apa ya, let it flow aja. Kalau lo udah ngerasa oke gue klik sama dia, ya udah jalanin. Tapi lo jangan terlalu berharap lebih sama orang gitu. Karena lo kan pernah kan gagal gitu kan, gagal. Lo udah berekspektasi tinggi, gue pengen ini sama dia apa segala macam, ternyata nggak bisa Iya, gitu. betul. Tapi kalau ada cowok yang deketin lo dan langsung nembak lo buat jadi pacarnya dia, lo bilang, lo tembak balik, gue mau nikah. Dah. Lo siap apa enggak? Itu yang dilakukan Resti sampai akhirnya dia menikah. Gue, Berarti itu gue itu lakuin harusnya itu. kita lakukan. Berapa Benar. tadi 3 bulan setelah pacaran langsung tunangan ya, maksudnya berarti emang tujuannya ke situ gitu. Selain 3 bulan itu lu persiapan. Tapi lo lihat dulu lakinya, jangan halu. Iya. Ibarat Enggak, lakinya soalnya kan halu. yang kemarin juga gitu. Oke, kita nikah nih sama yang terakhir temennya Resi dan temen lo itu kan. Tapi kalau ada semangat ya gimana dong? Ya udah berarti udahlah. Lupakan. Iya, emang harus ada yang berjuang sih gitu. Iya. Cuman lo harus melihat nih orang real apa enggak, apa cuma omong kosong atau enggak gitu. Betul, Karena mantan gue sebelum sama laki gue ini dia omong kosong orangnya. Iya. Gitu. Sok mewah tapi padahal enggak. Gue tahu tuh yang itu. Iya, Berarti, bener Resi dia nggak udah tahu, ke- dia nggak tahu karena gue nggak pernah publish. Iya, dia udah ke Tiffany Enco loh. Oh iya? Wow, Tiffany Enco. Oh my Oh god. halu tapi ternyata. Cuma diajak ke sana doang tapi dibeliin Buat nggak? ngukur doang. Ngukur Tapi doang. dibeliin enggak? Dibeliin dari online shop.
Jadi cuman menciptakan cita-cita setinggi itu langit dia, ya. itu dia. Iya, benar. Bilangnya mobilnya dia padahal mobil kakaknya, kan ngehe banget ya. Iya. Ya Gue Allah, pikir dia udah bener-bener mau, wah gila Ya Allah, dari jauhkanlah. Tiffany Anthony ya kan. Pokoknya kalau lo ngerasa udah nggak, wah ini ada yang ngeganjel, udah nggak usah. Gitu ya. Jadi bener-bener Iya. dirasain. Terus lo harus ngelihat dia berjuang banget buat lo apa enggak gitu. Karena sebenarnya ganjelan itu kayak suara semesta yang pengen ngasih tahu lo tuh sebenarnya dia tuh begini loh gitu loh. Iya gitu. Gitu. Sebelum menikah pasti ada kerikil-kerikil gitu. Gue juga kayak gitu kok, sama kok kayak Andre. Cuman Andre lakinya mantannya lebih memilih orang lain, kalau laki gue lebih memilih gue. Bagus lah dia milih orang lain daripada dia milih gue. Gue rusak lagi. Baik. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan kita selama kurang lebih, saya nggak tahu akan nge-cut ini jadi cut down ini jadi berapa menit ya. Maaf ya karena banyak ngomong. topiknya terlalu seru banget, jadi ini bisa didengerin buat orang-orang yang masih sendiri kayak kita ya, Andre, yang Iya. belum menikah Mohon maaf. tapi juga penting banget didengerin buat teman-teman rumah tangga baru ataupun yang udah berumah tangga lama juga ya. Banyak belajar nih dari sini bahwa hubungan seks adalah bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan dengan pasangan. Yes. Yo. betul. Kecuali lu belum menikah, nah itu baru mungkin. Ya terserah sih, terlepas lo mau dosa atau enggak, yang penting enak kan. Tapi ingat Ra, tadi omongan lo di awal. Apa? Kita masih punya nyawa 2 tahun. Iya benar-benar. Smoke. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah kalimat gitu. Mohon maaf, namanya juga nikah belum ada 2 tahun. Dadah.